Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ilahi ta'ala wa ummahatina wa jadi wa jadatina abna ana wa auladana wa talna bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yakin. Alhamdulillah para ibu, para bapak, kita teruskan malih nggih ininya niatan riyadhah kita ini. Kemarin kita sudah sampai 256. Nah, sekarang 257. 256 surat Al-Baqarah itu sudah memberi gambaran bagi orang-orang yang kukuh imannya, ya, bir urwatil wusqa. Orang yang kukuh imannya itu digambarkan seperti ikatan yang sangat kokoh, akdil muhkami, ya, ikatan yang sangat kokoh. Kita teruskan malih nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu yukhrijuhum minad dulumati ilan nuri. Nah, kita lanjutannya ini, masih lanjutan dari gambaran orang yang kokoh imannya itu diberi semacam apa? Semacam perumpamaannya itu kados pundi. Alladzina utawi tiang-tiang kathah amanu kang wis padha iman sapa si alladzina, gambaranipun tiang sing sampun imannya kokoh tadi, yukhrijuhum minad dulumati ilan nur. Yukhrijuhum, ya, ngetoaken mengeluarkan sopo Allah Gusti Allah. Yukhriju itu fi'il mudhari. Pelaku yang mengeluarkan itu sinten? Gusti Allah. Kepada siapa Gusti Allah mengeluarkan? Ya hum, itu kepada alladzina amanu. Jadi orang-orang yang beriman itu digambarkan oleh Gusti Allah itu seperti Gusti Allah itu sudah mengeluarkan mereka minad dulumati ilan nur, saking kehidupan yang peteng, dari kehidupan, dari keadaan, dari kondisi yang gelap gulita. Dulumat itu diartikan dolim, itu ya gelap, orang yang hidup dalam kegelapan. Ai al-kufri tegese tiang-tiang yang sudah dikeluarkan, dan selalu dikeluarkan. Nah, itu boleh diartikan selalu. Gusti Allah akan selalu mengeluarkan orang-orang yang beriman itu dari kekufuran, dari kezoliman, dari kegelapan ilan nuri, tumeka maring coho kehidupan yang bercahaya. Nah, kehidupan yang bersinar, kehidupan yang apa namanya, yang benar. Al-imani tegese kehidupan yang dilandasi oleh iman. Itu mengokohkan yang kemarin, ya. Jadi urwatul usqa-nya itu faqadis tamsaka bil urwatil wusqa. Jadi orang yang beriman itu kalau digambarkan seperti orang yang berpegangan, ya, yang diikat oleh tampar, oleh ikatan yang sangat kokoh, yang sangat kuat.
lang fisoma laha. Nah, dan sehingga karena kokoh kuatnya tampar itu sehingga tidak mungkin pedot lagi, tidak mungkin pedot lagi. Nah, orang yang seperti itu digambarkan oleh Gusti Allah kados tiang-tiang yang yukhriju, ya, akhraja yukhriju, dikeluarkan, ya, yang mengeluarkan sinten Gusti Allah. Jadi Gusti Allah mengeluarkan orang itu dari kehidupan yang gelap gulita, kehidupan zalim, kehidupan kufur, kehidupan musyrik, ila nuri, dumateng kehidupan yang penuh berkah, penuh cahaya. Nah, karena hidayah itu wujudnya itu ya cahaya, bukan cahaya kegelapan, cahaya kegelapan, cahaya keterangan sinar benderang, terang benderang, jlentreh, enak. Waladina utawi tiang-tiang. Nah, ini nggak boleh diartikan tiang-tiang, uwong-uwong. Nah, kafaru kang podo kafir sopo si aladina, podo kafir. Gambarannya orang kafir itu adalah seperti auliyauhumut taghutu yukhriju nahum minan nuri ila dulu mati. Waladina utawi uwong-uwong. Nah, kalau di atas kita bisa mengartikan tiang-tiang sebab kepada orang yang beriman. Kalau ini kepada orang yang kafir. Waladina utawi uwong-uwong, wong akeh maksudnya, bukan hanya 1-2 orang. Kafaru. Nah, ini yang di atas amanu, yang sekarang kafaru kang podo kafir sapa si aladina, yaitu aulia uhum iku utawi piro-piro penolong dari orang-orang kafir, penolongnya. Wali itu ketemu penolong, ya, atau kekasih, ya, bisa diartikan kekasih juga. Orang kekasih itu orang yang dicintainya. Auliyauhum iku utawi kekasih tiang-tiang sing pohanya, nggak pantas lagi ya, wong-wong sing podo kafir. Sopo atau gutu iku syaiton. Togut kemarin sudah diartikan togut itu setan, asnam, iblis. Nah, yaitu yukhrijuna, ya, termasuk mungkin juga manusia yang kalau mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada kezaliman, mengajak kepada kekufuran, ya togut juga namanya. Jadi indikator togut itu yang mengajak kepada perbuatan-perbuatan anti kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yukhrijuna. Nah, ini juga pakai fi'il mudhari, ya. Yukhrijuna. Mengapa di sini jamak sementara di atas yukhrijuhum hanya satu Allah saja? Nah, karena yang membimbing iman itu hanya Allah saja. Sementara yang menjerumuskan, jadi aulia itu bisa diartikan ya menjerumuskan, ya, menyesatkan, ya, itu penolongnya, itu penolong yang menjerumuskan kepada, ya, yukhrijuna kang podo ngetoaken sapa si tauhid, yaitu hum ing aladina kafaru minan nuri ila dulumati minan nuri, saking kehidupan yang penuh dengan cahaya dari kebenaran, ila dulumati tumeka maring jalan yang menyesatkan. Nah, itu monggo atos Bu nggih, sebab sekarang ini banyak togutnya. Nah, ini sehingga kemarin Pak ini tanya, togut boleh jadi ya, pemimpin-pemimpin yang mengajak kepada kesesatan, yaitu sama dengan togut. Nah, itu makanya kan ada hadis, ya, as-sam'u wa ta'atu hakun fi mar'il ala mar'il muslimi. Taat, as-sam'u
Wa ta'atu, mendengarkan dan taat itu merupakan kewajiban bagi orang Islam itu kalau ajakannya ajakan kepada kebaikan. Tapi kalau ajakannya kepada kesesatan, ajakannya kepada kemungkaran, itu wajib ingkar, nggak boleh diikuti. Begitu juga suami panjenengan. Nah, wajib taatnya istri kepada suami itu kalau memang suaminya selalu ngajak kepada kebenaran. Maka ketaatan mutlak sang istri kepada suami itu harus betul-betul ini. Nggak boleh ada tawar-menawar. Itu. Tetapi kalau suaminya membiarkan istrinya berbuat tidak senonoh, tidak baik, berbuat aniaya, yaitu suaminya tidak mengingatkan, tambah dijarke, nah itu berarti suami ini sudah tidak lagi bisa menjadi imam, jadi pemimpin. Nah, begitu juga suami ngajak kepada kebaikan, ayo sholat jamaah, bengi boleh. Kalau suami dengan istrinya itu jadi tidak sholat jamaah bengi, apa sholat tasbih, apa sholat hajat, apa sholat takorub, apa sholat macam-macam lah. Ya. Jadi patahajjad bihi nafilatalak asa ayam ataka maqamam mahmuda itu jenisnya banyak. Sholat malam itu, sholat tahajud gitu. Ya. Kalau suaminya seperti itu, budal kerja, ayo deh sholat duha dulu bareng suami boleh. Jangan dianggap bid'ah sholat sunnah berjamaah ketika yang imami suami, makmumnya istrinya dengan anaknya. Jangan. Nah, itu yang solehah ya, maka mudah-mudahan Pak Yahya ini angsal jodoh ya. Yang tidak cerewet kan, yang cerewet juga gak apa-apa Pak Yahya, alhamdulillah. Nah, biar jenengan dapat anugerah waliullah kalau bisa menghadapi istri yang cerewet. Nah, jadi kalau orang itu iman, ya, orang yang beriman itu insya Allah Gusti Allah akan selalu, ya, boleh diartikan begini, akan selalu mengeluarkan orang yang beriman dari kehidupan yang zulumat kepada kehidupan yang penuh dengan cahaya rahmat bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau orang itu kafir, maka sing demeni atau sing membantu aulia itu banyak artinya membantu, demeni, ngerewangi, ya, yang nguasai itu tauhid. Tauhid itu jangan diartikan jin setan saja, termasuk menuso. Nah ini apa? Menuso yang mengajak ingkar kepada Gusti Allah, tauhid. Pemimpin-pemimpin yang menyesatkan kepada rakyatnya, nah itu Pak. Ya, kemarin mengapa ada istilah pemerintahan tauhid? Ya karena ada pemimpin-pemimpin yang yang mengajak maksiatnya. Contohnya ada suatu pimpinan yang ngajak pesta minuman keras bareng-bareng, nah itu ya tauhid terang-terang. Nah, pemimpin yang seperti itu boleh kita melakukan perlawanan. Nah itu perlawanan itu Pak, itu maksudnya. Perlawanannya apa? Kalau kita tidak mampu dengan cara-cara yang menggantikan dia, ya dengan ingkarul bil qalbi. Kalau bisa maka pemimpin yang seperti itu harus dimakzulkan. Nah, dalam bahasanya Imam Al-Mawardi ya, diturunkan rame-rame. Nah, kalau memang pemimpin itu mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang zolim, yang jahat, ya, yang memurtadkan rakyatnya, lah itu. Tetapi kalau memang pemimpinnya baik, ya, memang pelik itu. Jadi ada pepatah, ya, 1 hari kosong dari kekuasaan itu lebih jelek daripada 60 tahun dipimpin oleh pemimpin yang zolim. Tetapi kalau masih ada yang baik ketika dipimpin oleh yang zolim, maka yang baik ini dosa juga.
kalau dia tidak mau menjadi pemimpin. Makanya menurut Imam Abu Hanifah jadi pemimpin itu bisa jadi wajib bagi orang yang memenuhi syarat, ya kemudian dia betul-betul bertanggung jawab, maka dia kalau tidak jadi dia berdosa justru. Nah itu harus. Nah, itu. Jadi kalau ada pemimpin yang baik, calon pemimpin yang baik dan calon pemimpin yang rusak, maka rakyat itu harus betul-betul jeli, cermat, ya. Apakah memilih RT, memilih RW, memilih kepala desa. Yang pilihan itu kan itu RT, RW, kepala desa, bupati, wali kota, gubernur, presiden. Nah itu. Jadi bisa jadi, ya kenapa pemimpin juga sering disimbolkan togut, ya karena pemimpin kalau rusak, mengajak rakyatnya rusak, mengajak rakyatnya maksiat, mengajak rakyatnya, atau dia memimpin angkuh, arogan, otoriter dan segalanya itu. Maka sering diistilahkan togut. Jadi togut itu maknanya banyak. Boleh jadi diri kita sendiri. Kalau selalu membanggakan diri, mengegokan diri kita, wakola anak robukumul a'la, kaya Fir'aun itu, bahwa sayalah sebagai Tuhan kalian. Wah itu, nah itu juga togut. Jadi banyak. Yukhrijuhu nahum minan nuri ila dulumat, sama-sama menggunakan fi'il mudhari, jadi aktif. Ya. Togut juga ngetoaken orang-orang kafir untuk berbuat maksiat, berbuat jahat itu aktif, ya, bukan hanya satu kali, ya itu. Sama dengan Gusti Allah juga menggunakan fi'il mudhari yukhriju, ya itu aktif. Jadi Gusti Allah ya selalu aktif. Demit juga aktif menyesatkan kita, orang zalim juga aktif menyesatkan kita, dan Gusti Allah selalu menggunakan fi'il mudhari seperti wala yazaluna yang sudah kita ini ngaji ayat berapa dalam surat Al-Baqarah juga kan, menggunakan fi'il mudhari juga. Jadi fi'il mudhari ini untuk menunjukkan sesuatu yang aktif, bukan sesuatu yang pasif. Aktif itu memang aktif gitu. Berkesinambungan, berketerusan. Ngajak jahat ya terus ngajak jahat. Kok hati-hati kalau panjenengan dihadapkan ke dalam milih orang, ya. Wong milih calon suami, calon istri juga betul-betul dalam Islam punya kriteria yang cukup ketat kan itu. Milih calon suami juga jangan asal nemu laki-laki, ya, dan insya Allah kayak Pak Yahya ini termasuk laki-laki yang ibu ya, insya Allah laki-laki yang ini. Nah, jadi Pak Yahya tuh nyanyiannya tidak semua laki-laki. Ya monggo ya itu ya. Dan laki-laki itu ditakdirkan oleh Gusti Allah usia 60, usia 70 masih punya anak, kemungkinan punya anak. Tapi ibu-ibu di atas 45 itu sudah usia resiko. Kalau bapak-bapak ya asalkan nah dikrul ikhraji mi imma fi muqabalati qaulihi yukhrijuhum minadulumatin au fi kulli man amana binabiyyi qabla bi satihi minal yada. Ayat ini memang diturunkan oleh Gusti Allah ya, ketika mulai muncul ada orang-orang yang beriman kepada Nabi ya. Tetapi ada juga orang-orang yang dulunya beriman kepada Gusti Allah, beriman kepada Rasulullah, qabla bi'sati Rasul itu, sebelum diangkatnya kanjeng Nabi Muhammad. Tetapi setelah diangkatnya Nabi Muhammad mereka kufur. Nah, ngoten gambaran. Ulaika utawi kono mengkono si aladina kafaru iku ashabun nari, tempatnipun jadi ashab itu jama dari sohbun. Jadi sebetulnya ini menunjukkan tempat kembalinya si aladina kafaru ya, aulia mutaghut itu ya,
Ulaiknya itu ke sana kembalinya tuh. Jadi ulaika utawi mengkono si alladzina kafaru ya yukhrijuhumul auliya tagut itu ashabun nari iku wong-wong kang padhuene neraka ya yang mempunyai neraka hum utawi si ulaik itu fiha ing dalem nar ya khaliduna fi khalidun tu wase alias selamanya. Naudzubillah min zalik. Neraka ini jangan digambarkan wah gak apa-apa, nyicipi kan gak apa-apa. Jangan sampai jenengan punya pikiran gak apa-apa, apa kunjungan kerja ke neraka walaupun 1 hari ini gak boleh. Nah, karena apa? Karena fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatim mimma ta'udun. Ada lagi biyaumin kana miqdaru khamsina. Jadi di neraka itu gambarannya 1 hari itu sama dengan hidup di dunia 1000 tahun atau 50.000 tahun. Kalau yang 50.000 itu konon menggambarkan kalau kita oleh Gusti Allah itu tidak disatukan antara ruh dengan jasad, makanya perjalanan ruh untuk bisa kembali ke Tuhan lagi itu memakan waktu kurang lebih 50.000 tahun. Lama, Bu. Nah, kalau kita ini karena kita ini disatukan antara ruh dengan jasad, sebab yang membuat kita punya arti, punya gerak, punya keinginan itu karena adanya ruh. Nah, ruh itu sebagai bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu atau yang dikenal dengan Ruh Kudus itu, Pak. Makanya ruh itu suci. Nah, seperti 2 minggu yang lalu deh yang tanya. Jadi jangan dianggap ruh itu kotor, suci. Ruh selamanya juga suci. Hanya menjadi terpenjarakan oleh jasad kita yang membuat ruh itu tidak lagi berada di jalan yang suci. Jadi jasad kita ini sebagai penjara bagi ruh itu. Kalau jasad ini tidak bisa dikendalikan, tidak menjadi ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i, maka di situ kan ada kata fi'il amar lagi setelah ruh menyatu dengan jasad kita ya, kemudian diturunkan ke dalam berbagai lapisan yang menutup yang dikenal dengan 7 lapis itu. Samawat itu ada yang memberikan 7 lapis yang bertumpu itu. Nah, setiap lapis itu memang ada ininya, ada semacam tirakatnya dalam mata. Makanya muncullah istilah dengan makom. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Nah, itu ya supaya sajane ruh itu ya merana, Bu. Jadi, kalau memang jasad ini tidak bisa dikendalikan. Apalagi kalau jasadnya kotor, dari awal sudah ditempati sudah bukan ditempati ya, sudah cara ininya itu, cara memproses jasad itu dengan cara-cara yang kotor. Termasuk cara yang kotor itu ketika suami istri yang sah pun kalau tidak berdoa ketika melakukan hubungan biologis ya, dikhawatirkan hubungan biologis kita ini dibarengi karo setan. Kan itu opo meneh sing gawenya sadurunge yaitu sadurunge qabil tu nikahaha wa tajwizaha. Makanya berat. Jadi kalau ini ruh itu di situ ibu-ibu ya, tolong dirawat betul ya. Sama ibu-ibu yang punya kendali. Makanya biasanya anak itu dengan ibu itu ya. Makanya umuka kan sampai 3 kali kan baru bapakmu. Kalau ngono ibu harus 3, bapak 1. Itu katanya katanya ahli ngawur katanya. Nah, ngoten nggih, ini kaitannya dengan bagaimana monggo sebab ini yukhrijuhum
ila dulumat ini sekarang itu luar biasa ya. Yukhrijuhum minad dulumati ilan itu. Jadi yang apa? Menyengsarakan itu sekarang lebih banyak ya, ajakan jadi apalah dengan ditopang oleh HP, makanya HP ini sudah melampaui setan itunya, kekuasaannya sekarang ini. Kalau setan kan gak ketomoto, ya. Tapi kalau HP itu setannya setan ketomoto, ya. Dan di HP itu apa saja ada, makanya hati-hati ya itu. Soal itu apa namanya? Penyesatan, penyesatan bahkan kiai medsos ya, kadang-kadang ya juga nggak tuntas gitu. Makanya ada yang kiai di medsos itu provokator, ada ya, yang Wali Songo itu bukan orang-orang suci, ada yang mengecam seperti itu. Dah, ngoten nggih, monggo kita perhatikan saestu bagaimana kita ini selalu dibimbing oleh Gusti Allah, yukhrijuhum minad dulumati ilan nur. Mudah-mudahan. Alam taro ilal ladina hajja Ibrahim fi rabbih an atahu wahul mul. Alam taro ana ta sira tidak, alam taro itu apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak memperhatikan? Taro itu melihat, tapi di sini memperhatikan, memikirkan, yang mencermati, ya bahasa yang lebih keren ya gitu. Alam taro ono to sira ora mencermati, yaitu. Nah memang ini perintahnya langsung pada Kanjeng Nabi. Alam taro, karena ayat ini memang ayat yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Alam taro ono to sira panjenengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak memperhatikan apa ilal ladzi hajja, kepada orang, ladi itu di sini wong, haja kang bantah ya. Madoni, nukari, bantah. Orang yang membantah kepada siapa? Ibrahim, kepada Kanjeng Nabi Ibrahim. Yaitu. Di sini di belakang dijelaskan siapa yang aladi ini apa? Namrud yang itunya tuh. Nanti di akhir ayat ini yang menjelaskan orang yang membangkang kepada Nabi Ibrahim, orang yang melawan kepada Nabi Ibrahim, orang yang nukari kepada Nabi Ibrahim. Ketika apa? Fi robbihi, ketika nalikane apa? Ketika Nabi Ibrahim itu menjelaskan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini memang fi robbihi ing nalikane Nabi Ibrahim ngajak maring pangeranipun Nabi Ibrahim. Nah, siapa yang haja itu an atahu wahul mulka, yaitu orang yang pada zaman Nabi Ibrahim ya diparingi, ata itu diparingi ya. Yang maringi sinten? Allahu Gusti Allah. Maringi nopo al mulka ing ke kerajaan. Dari sini Namrud maksudnya itu. Ya. Jadi alladhi haja itu ya orang yang membantah, yang membangkang, yaitu Namrud. Karena Namrud itu oleh Gusti Allah jadi yang ngangkat rojo, Pak. Walaupun kondisi orangnya itu kafir. Jadi makanya ketika ada perdebatan di dalam para pemikir muslim, jadi sekalipun wong kafir, wong kepet, wong musyrik, jadi presiden tetap Gusti Allah yang itunya itu, yang menjadi skenario itunya itu. Jadi bukan hanya, jadi ketika contohnya ngapunten nih, contohnya Putin umpamanya, atau Donald Trump yang sudah tidak jadi presiden lagi,
Jadi tetap sekalipun di dalam masyarakat kafir, dalam masyarakat yang tidak beriman, ketika mereka di antara mereka ada yang jadi presiden, ada yang jadi ratu kaya ratu Inggris, atau jadi raja kaya di Spanyol, tetap yang memposisikan raja, yang memposisikan presiden, yang memposisikan kepala negara tetap Gusti Allah, sekalipun di dalam masyarakat kafir ya. Begitu juga di dalam masyarakat muslim ya. Jadi panjenengan kalau sudah dihadapkan kenapa kok si anu ya jadi ya memang Gusti Allah menghendaki. Nah ini juga begitu, ketika Namrud oleh Gusti Allah diangkat jadi raja, mung lali lali Qala Ibrahimu lali ya itunya. Hamalahu tegese gowo ya sapa Gusti Allah jadi mengingkari ya bataruhu binikmatillahi ala zalika wahwa namrudu. Nah ini jadi di sini yang dimaksud an atahullahul mulka, maksudnya Raja Namrud. Jadi walaupun Raja Namrud ya, id badalun min haja id. Nah di sini artinya itu tatkala Namrud ini membantah, membangkang, memerangi dalam atau mengingkari ya, banyak itu padanannya itu. Qala ngendika sapa Ibrahimu kanjeng Nabi Ibrahim yang kepada Namrud nanti kolanya lama qolahu lahu, lama tatkalane ngucap sinten Nabi Ibrahim ya. Nah itu. Tetapi di sini lama kola tatkalane ngomong, jangan ngucap ya, tapi ngomong sopo Namrud lahu marang Nabi Ibrahim. Jadi kalau kola ngendika sopo Ibrahimu kanjeng Nabi Ibrahim. Nah, kapan Nabi Ibrahim itu menyampaikan ajakan kepada Namrud? Ketika Namrud ini juga bertanya juga boleh ya, kepada Nabi Ibrahim, man sopo robbuka pangeran panjenengan he Nabi Ibrahim aladi tanuna aladi kang tanu kang ngajak panjenengan Nabi Ibrahim ya, na ingsun Namrud ilaihi maring robuk maring pangeran. Jadi Namrud ini nantang kepada Nabi Ibrahim itu ya, karena waktu itu pangerannya Namrud itu adalah patung. Saiki saniki panjenengan wahai Ibrahim ngajak aku nyembah nang pangeranmu itu sopo saiki pangeranmu itu. Nah dijawab oleh Nabi Ibrahim, Robbi utawi pangeran ingsun iku aladi kang yuhyi nguripaken sapa si alazi wayumitu lan mateni sinten si aladi. Tuhan saya kata Nabi Ibrahim adalah zat yang maha menghidupkan dan memati ya bukan yahlukul hayata wal mauta, yaitu Tuhan yang menciptakan kehidupan dan juga mematikan makhluknya. Nah setelah itu olah ngomong, di sini bukan dawuh bu, ngomong sopo Namrud ana uhyi wa umitu, jarene Namrud saya pun bisa kalau hanya menghidupkan dan mematikan. Dengan cara apa? Lah ini ininya apa namanya jawabannya si Namrud kepada Nabi Ibrahim itu. Dengan cara apa saya menghidupkan dan mematikan? Al-bil qatli, dengan membunuh. Ya, saya kamu bunuh, ya kamu mati. Wal atfi, atau saya memaafkan maka membiarkan orang itu hidup. Nah itu. Kemudian Namrud membuat eksperimen.
wada'a kemudian nyeluk sapa Namrud birojulaini kepada dua orang laki-laki, faqatala mongko mateni sapa si Namrud ahadahuma ing salah suwiji dari rojulaini itu, wataroka dan membiarkan hidup al-akhara kepada salah satu yang lainnya. Nah, jadi caramu itu menghidupkan begitu ya. Nah, itu padahal Gusti Allah ini ya mematikan orang, tidak membunuh ya. Kadang-kadang sedang tidur langsung amblas, gitu. Sholat langsung amblas. Kemudian sedang makan, ada Bu, sedang makan baru 1 puluhan langsung wafat. Makanya wafat itu dalam kondisi apapun tidak ada yang bisa menduga. Jadi bukan karena sakit saja. Jangan punya anggapan orang mati itu hanya karena sakit, peperangan, terbunuh. Nah, ini kejam sekali ini Namrud ini untuk menggambarkan saya bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Ya. Ambil rakyatnya 2 orang. Yang satunya ditebas lehernya langsung mati. Nah, padahal yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim sekarang ini bukan hanya menebas mati. Nah, kalau dia setelah mati bisa menghidupkan lagi enggak? Ya. Jadi kalau dulu di dalam awal-awal surat Al-Baqarah itu kan ada cerita juga kan, ada orang mati dibunuh, ya, yang terkenal dengan sapi betina itu kan. Nah, kemudian yang terbunuh ini akhirnya bisa dihidupkan lagi oleh Nabi Musa, ya kan? Nah, itu maunya kan cepat. Falamma, nah itu ro'ahu ghabiya. Nah, setelah palama tatkalane ro'a ningali sapa Nabi Ibrahim hu ing Namrud, oh ghabiya, kalau ngono carane awamu wong goblok gitu. Ghabiya itu wong goblok. Ya wong enggak pate genah. Oh, kalau begitu kamu itu, kalau caramu seperti itu wahai Namrud, kamu itu kategori orang bodoh. Kalau hanya itu. Qala ngendika sapa Ibrahim, makanya Nabi Ibrahim muktakilan ila hujjatin aul. Nah, ini untuk bisa mengalahkan, kalau karena dia goblok. Nah, sekarang tak buat pertanyaan sekarang. Kalau tadi kamu mempraktekkan cara menghidupkan dan cara mematikan dengan membunuh dan membiarkan, nah sekarang saya tanya, pertanyaannya apa? Fa inna wa yati bisyamsi minal masyriqi. Nah, kemudian Nabi Ibrahim, nah kita tahu bahwa kalau memang kamu hebat wahai Namrud, fa inna wa, maka Gusti Allah iku yati nekaaken Gusti Allah bisyamsi kalawan matahari, ya menerbitkan matahari, ya minal masyriqi. Nah, sekarang kalau memang kamu hebat wahai Namrud, coba sekarang kamu bisa enggak membuat matahari itu terbit dari barat. Pakti biha minal maghribi, yaitu kalau selama ini matahari itu terbit dari timur, nah sekarang dites. Nah, kalau memang kamu benar-benar sebagai Tuhan wahai Namrud, nah Gusti Allah ini kan itu. Ya ternyata tidak bisa. Ya tantangannya Nabi Ibrahim itu. Fabuhital ladzi kafaro, yaitu wallahu la yahdil qaumad dzalimin. Gak bisa ternyata si Namrud dites untuk bisa membalik matahari terbit dari barat, itu tidak bisa. Nah, akhirnya bingung Pak Buhital Ladika. Jadi si Namrud tuh bingung, wah ini kalah lah dalam bahasa yang lebih kerennya itu. Setelah berargumen, kemudian berdebat, nah, ternyata Namrud kalah. Pak Buhital Ladi kafar. Bingung Namrud nih. Bahayanya tahayyaro tuh bingung. Nah, kalah lah.
bahasa yang lebih kerennya itu. Wallahu utawi Gusti Allah iku layahdi. Layahdi juga fi'il mudhari Bu. Ora bakalan nuduhaken sinten Gusti Allah al qaumaz zalimin ing wong-wong kang padha dolim, kaum yang padha dengan apa kedoliman itu? Bil kufri, dengan kekufuran. Inilah ngoten ya. Ada yang mau ini dulu monggo. Nah kita teruskan ke Ar-Rododowo ayat ini au kalladi. Nah itu ya bagaimana berbantah-bantahannya Nabi Ibrahim sama Namrud yang akhirnya ya Nabi Ibrahim sendiri untuk bisa membuktikan iya dipikir-pikir ya kita juga harus punya keyakinan apakah benar-benar Tuhan itu berkuasa atau tidak. Nah makanya akhir ayat ini Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih burung ya, burung, kemudian burung itu dicacah, nah kemudian disebarkan di beberapa bukit kan, terusannya ayat ini itu kan itu. Kemudian kepalanya tetap dipegang oleh Nabi Ibrahim. Setelah itu Gusti Allah merintah celuen manuk-manuk yang sudah disebar. Nah, makanya ada yang jadi manu, ada yang jadi burung yang bulunya panjang itu merak, dan ada ayam kan itu nanti. Setelah burung-burung itu kembali ke kepalanya pada berkokok. Nah maunya gambaran Nabi Ibrahim kepada Namrud itu seperti itu. Orang yang sudah dibunuh itu coba kamu hidupkan lagi. Ternyata tidak bisa. Gusti Allah walaupun boten keto ternyata Nabi Ibrahim untuk benar-benar supaya lihat qalbi itu supaya hatinya tetap tenang, kokoh, iman yang kuat. Nah, Nabi Ibrahim pun akhirnya ngetes. Beneran Gusti Allah Maha Kuasa. Nah, itu hanya Nabi Ibrahim aja itu yang dianggap di antara 25 rasul itu yang langsung bagaimana dites, termasuk ketika mau dibakar kan gitu. Seandainya Tuhan itu benar-benar yang saya sembah itu Gusti Allah, makanya ketika Nabi Ibrahim mau dibakar, saya yakin Tuhan saya akan menyelamatkan. Makanya turunlah perintah kepada Nabi Ibrahim, ya kurnaru kuni bardan wa salam. Kul ya naru, katakan aja Nabi Ibrahim kepada api yang sedang membara, yang sedang menyala-nyala itu, ya naru, wahai api, kuni jadilah engkau untuk aku ini bardan, sesuatu yang dingin, wasalama, dan menyelamatkan. Nah, sehingga ketika dibakar pun Nabi Ibrahim karena dengan doa ya narukuni bardan wasalama, akhirnya api menjadi dingin. Jadi apinya membara terus sampai habis itu kayu-kayunya. Tapi Nabi Ibrahim tidak merasa dibakar, justru merasa hidup di dalam kondisi yang dingin dan menyelamatkan. Ada yang mau ini? Monggo. Ya. Narihum. Ya. Iya. Nah, betul Pak. Kalau kita percaya dengan hadis, dengan bimbingan Rasulullah Nabi Muhammad SAW, orang kalau masih Islam, makanya Imam Ghazali itu membuat leveling keislaman seseorang itu keimanan sampai 6 lapis, 6 tingkat, 6 kelas. Nah, kelas yang paling istimewa yang dikenal dengan mukmin sejati, yang digambarkan nanti dalam surat Al-Anfal itu, alladzina yadhkurunallaha, dalam surat Ali Imran alladzina yadhkurunallaha, dalam surat Al-Anfal itu waidatul lihat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun, itu digambarkan dengan kualitas iman sejati.
Nah kalau yang seperti itu maka masuk itunya surganya itu ya kalbarkil hatib, dari seperti mencolotnya kilat. Nah itu kan nggak usah. Tetapi ada juga yang yang dibersihkan dulu masuk neraka, maka muncullah ada hadis syafaat kan itu. Orang yang sudah masuk neraka itu karena masih dianggap dan diakui umat Kanjeng Nabi, maka Rasulullah memberi syafaat, sehingga dari neraka akhirnya dia bisa dinaikkan ke surga. Ada. Nah, siapa yang mendapat syafaat itu adalah orang yang masih tetap percaya dengan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul, walaupun kelakuan di dunianya ya gak sholat ya, tetapi ingat dia kalau di akhiratnya nanti jalan-jalan ke neraka dulu Pak. Nah jalan-jalan ya kunjungan kerja dulu ke neraka, makanya ada istilah syafaat. Nah yang kedua, orang yang masuk neraka ini ada kemungkinan dibebaskan karena dia punya jasa-jasa. Nah itu jasa-jasa yang dianggap bermanfaat untuk kehidupan manusia. Jadi ada harapan Pak, kalau masih Islam ada harapan. Makanya Imam Ghazali, iman yang paling jelek itu adalah orang yang tetap masih percaya dengan syahadat, percaya dengan Gusti Allah Tuhan yang satu-satunya Tuhan yang wajib disembah, percaya kepada Nabi Muhammad sebagai utusanipun Gusti Allah, tetapi dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang sejalan dengan tuntunan Islam. Tetapi ada juga ayat Al-Quran yang menghukumi. Ya ini misterinya di situ. Jadi ada syafaat. Jadi keluar tidaknya dari neraka itu sangat tergantung kepada pengakuan Rasulullah kalau yang di neraka itu adalah umatnya. Tetapi ada juga ancaman yang cukup menegangkan, mengerikan. Inna a'tadna lidzolimina naro. Inna a'tadna lidol. Cuma para mufasir untuk menyesuaikan supaya orang yang masih ada ngaku Islam bisa dipencolotkan, dikeluarkan oleh penjaga neraka ke surga, maka kata zolim diartikan kata syirik. Jadi inna a'tadna lidzolimin naro itu sungguh orang-orang yang mati dalam kondisi syirik, maka dia tetap akan di neraka. Atau ketika ada ayat innal munafikina fidarkil asfali minanar. Sungguh orang munafik ini akan ditempatkan di dalam intipnya neraka. Ibu-ibu ngertos intip? Ya intip. Kalau jenang bikin liwet, yang gosong di paling bawah itu, di bawahnya apa? Di bawahnya ngeliwet itu kan dulu yang paling enak itu pakai ini Bu, pakai kendil. Bukan pakai panci ngeliwet, kendil. Para mufasir supaya menyesuaikan juga orang munafik pada prinsipnya dia tidak Islam, gitu loh. Orang munafik. Makanya Nabi membuat pernyataan ayatul munafiki salasun ida ahdasa kadaba wa ida wa'ada akhlafa wa ida antumina khona. Orang kalau sudah dalam kondisi kelakuannya seperti itu pada hakikatnya bukan Islam, kata Rasulullah Muhammad itu. Sehingga inal munafikina fidarkil asmali minanari itu ya memang matinya dalam kondisi tidak iman. Ngoten Pak ceriosa nggih. Ya mudah-mudahan kita ini sejelek apapun perbuatan kita, mudah-mudahan diakui umat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sholawat itu dijadikan jimat bagi orang yang beriman kepada Nabi untuk mengakui kerasulan kenabian Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya indikatornya mau membaca sholawat.
Makanya kan di sini ya ada yang mengatakan memang kalau sudah seperti itu tidak termasuk kan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kan ada hadis kulu umati yadkhulunal jannata ila man aba. Makanya mohon maaf dalam ikatan keimanan kepada Kanjeng Nabi, ya, kalau orang itu ngelecehkan Kanjeng Nabi itu sudah tidak ada ampunannya, kan, gitu. Sehingga tidak akan ada syafaat bagi mereka yang seperti itu. Ngoten serius karena orang yang membangkang. Ngoten Bapak-bapak nggih. Jadi monggo kita ini dengan belajar nuntut ilmu ya kula ya sami-sami belajar. Sami-sami kalau gak ngoten kan kita tidak sama-sama membaca dan memahami ya. Itu. Jadi pabuhital ladzi kafar itu ya memang. Nah, kemudian mungkin enggak selain Rasulullah dapat syafaat, memberi syafaat gitu ya, yang ya kalau syafaat yang membebaskan dari neraka ke surga hanya wewenangnya Gusti Allah dan Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat pun itu kata tidak punya kewenangan untuk memberi rekomendasi. Bahasa sekarang kan rekomendasi untuk keluar dari neraka. Oleh karena itu monggo cinta kepada Kanjeng Nabi, dan saya yakin orang yang cinta kepada Kanjeng Nabi itu ya di samping senang baca sholawat juga sedikit banyak akan meniru akhlaknya Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi akhlaknya loh Pak, bukan beristrinya. Kan sekarang kepingnya yang beristrinya yang ditiru ya, akhlaknya tidak ditiru. Yang banyak kan ngoten, kalau begitu istrinya Rasul aja 9, masa kita hanya 1 mana kan 11, cuman yang 11 ini dipertanyakan karena dari budak ya, itu artinya dari hamba sahaya. Makanya banyak yang ini itu cukup 9 yang betul-betul dari mar'atun yang hurriyah, dari wanita yang merdeka. Walaupun yang 2 istri itu ketika dinikah oleh Rasul juga akhirnya dimerdekakan. Nah, cuman kan perlakuan zaman saat itu antara istri dari istri merdeka dan memperistri dari hamba sahaja itu kan hamba saya itu ceritanya seperti itu. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi iyyaka A'udzubillahi min hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wa afini amal mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik Muhammad salatan tunjina biha wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tamsawat min jami'il khairat fil hayati wa bad'al sirri wa alaniyati faqbil ma di hajatina waqdi hajatina waqtini su'alana fa innaka ta'lamu ma fin nafsi fid dini wad dunya wal akhirati innaka ala kulli syai'in qadir inama amruhu idza arada syai'an ayyaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.